Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, program Food Estate atau program lumbung nasional di Kalimantan mengingatkan kita kembali akan sebuah program ambisius di kala pemerintahan Presiden Soeharto yang kala itu membuka lahan lebih dari 1 juta hektar di Kalimantan. Nggak bisa nanam Pak, karena langsung mati kalau nanam itu karena faktor asam zat. Asamnya itu terlalu kuat. Kalau bicara kesulitan Pak, pada waktu itu seolah-olah mati jalan Pak. Apa yang menyebabkan dulu untuk program PLG itu gagal waktu itu? Apa yang menyebabkannya? Organisasi Pangan Dunia atau FAO memprediksi akan terjadi krisis pangan menyusul pandemi COVID-19 dan kemarau berkepanjangan. Semua negara melakukan langkah antisipatif. Dan dalam bayang krisis pangan tersebut, pemerintah Indonesia menentukan Kalimantan Tengah untuk dijadikan sebagai proyek food estate atau lahan untuk memproduksi atau menjadi sentra produksi pangan yang baru. Dan pemirsa, seperti kita ketahui, pembangunan sentra produksi pangan di Kalimantan adalah kebijakan di masa lalu. Ada yang berhasil dan ada yang gagal total. Lalu pemirsa, bagaimanakah pemerintah memastikan dan juga menjamin proyek food estate di lahan ex PLG atau proyek lahan gambut ini akan berhasil? Saya ada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mengajak Anda untuk menelusuri 65.000 hektar proyek food estate di Kalimantan Tengah dalam episode kali ini dalam Bayang Krisis Pangan. Jika Anda berpikir ini adalah lahan persawahan di Pulau Jawa, Anda keliru. Karena ini adalah proyek pengembangan lahan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada era Presiden Soeharto. Sudia, atau akrab dipanggil Pak Dio, datang dari Semarang tahun 1983 sebagai transmigran ketika ia berusia 11 tahun bersama sang ibu yang merupakan orang tua tunggal. Ketika keluarganya datang, lahan ini masih dalam proses pembukaan. Kehidupan para transmigran kala itu sangatlah sulit. Bahkan banyak di antara mereka meninggalkan lahan dan kembali ke Jawa. Kalau bicara kesulitan Pak, pada waktu itu bisa dibilang nggak kesulitan lagi, seolah-olah kita tuh merasakan akan mati jalan Pak. Pemikiran kami waktu itu. Karena apa? Kita pada waktu itu melihat hutan yang seperti itu, terus kita coba nanam, ya bagus sih, bagus tumbuhnya, cuma ya namanya artinya tuh masih tahap awal Pak ya. Tuh kita tanam apa ya terganggu oleh segala hama tikus, segala macam. Dan kita ngikuti asli penduduk sini Pak ya. Kita pada waktu itu cara tanamnya kita ngambil tanam yang kami bilang tuh padi lokal Pak di sini, yang setahun sekali. Panennya setahun sekali. Panennya setahun sekali, itu pun musim kemarau berarti sekitar bulan 9 tuh panennya. Itu pun ya tuh dibilang nggak berhasil Pak. Kalau kita waktu itu nanamnya cuma sekitar ya dibilang 1/4 hektar, itu paling bisa ngambil padinya tuh nanti dapatnya 3 sampai 4 karung ya waktu itu Pak. Jadi kita akan ekonomi itu sangat sulit sekali Pak. Apa yang dilakukan dalam rentang waktu 1 tahun nunggu panen? Nah, untuk mengisi atau untuk kita mencari makan Pak ya, bisa dibilang kita cari makan pada waktu itu ya. Kita namanya penduduk sini kan, bagi kita yang masih artinya agak kuat tenaganya Pak ya, kita merantau Pak ke Palangka, kemana kerja apa tuh Pak? Pada waktu itu kami kerja kayu Pak. Kerja kayu. Yang gitu. Sudia menambahkan, dari tahun 1983 baru 21 tahun berselang
ia mulai merasakan kemajuan di lahan pertaniannya dengan ditemukannya bibit unggul yang memungkinkan ia bersama transmigran lainnya panen 2 kali dalam setahun. Pak Dio, Ya. menurut Bapak apa yang membuat kawasan transmigrasi ini sukses di bidang pertanian? Karena kalau kita lihat transmigrasi di daerah lain, di Dadahub misalnya, itu gagal total Pak, ditinggalkan para petani. Apa yang membuat di sini sukses? Nah, yang membuat kami sukses Pak ya, kami dengan kerja keras kami bersama teman-teman ya. Artinya gimana ya, kekompakan kita, artinya mau berjuang kan untuk mencapai kesuksesan tadi. Dan ditambah lagi di sini penunjangnya termasuk saluran sekundernya ini bagus Pak, akan terawat dengan bagus. Kesuksesan cerita Pak Sudia alias Dio berdampingan juga dengan kisah kegagalan pembukaan lahan. Kami menelusuri jalur sepanjang lebih dari 100 km menuju Kabupaten Kapuas, tepatnya di Kecamatan Dadahub. Tempat saya berdiri ini dulunya adalah sawah. Namun kini menjadi lahan tidur, bahkan menjadi semak karena ditinggalkan oleh para petani transmigran. Dari sekian banyak petani transmigran di Dadahub, Ibu Budiatmi inilah salah satu yang masih bertahan. Ia transmigran asal Kendal. Apa yang membuat lahan transmigrasi ini gagal total? Ya, pada ada yang pulang ke Jawa lagi, ya ada yang merantau karena itu faktor air ini Pak. Nggak bisa nanam Pak karena langsung mati kalau nanam itu karena faktor asamnya itu terlalu kuat. Budiatmi mengaku tidak bisa menanam padi dan komoditas strategis lainnya karena masalah air yang kandungan zat asamnya sangat tinggi dan sistem drainase yang sering membuat wilayahnya kebanjiran. Tanam di sini tuh ini sawit, ditanami sawit sama bapaknya di sekitar perumahan ya. Kalau lahannya kan belum bisa dianu juga. Itu pohon pisang itu aja udah mau rencana mau bikin kolam di itu di samping rumah sama bapaknya kan tanahnya kan dikasih naik untuk menuju ke rumah. Itu kan dulu kan cuma jembatan begini ini karena air kan rumahnya juga rumah panggung. Alhasil, para transmigran yang ingin bertahan hidup harus pergi menjadi kuli bangunan di kota Palangkaraya. Sebagian besarnya lagi pulang ke Jawa. Apa yang menyebabkan dulu PLG itu gagal waktu itu? Apa yang menyebabkannya, Pak? Didukung oleh Pemirsa, program Food Estate atau program lumbung nasional di Kalimantan mengingatkan kita kembali akan sebuah program ambisius di kala pemerintahan Presiden Soeharto yang kala itu membuka lahan lebih dari 1 juta hektar di Kalimantan. Banyak kalangan dan juga peneliti mengatakan program tersebut gagal total. Namun faktanya memang di sejumlah titik dari program tersebut bisa dikatakan berhasil dan meningkatkan produktivitas pertanian di beberapa wilayah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan juga berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa tidak semua lahan dari 1,4 juta hektar ini produktif dan bisa ditanami karena didominasi oleh lahan gambut. Apalagi saat ini lahan sudah banyak berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, perumahan, dan juga berubah menjadi lahan yang lainnya. Dan menurut data dari Kementerian PUPR yang telah melakukan studi kesesuaian lahan dan juga foto dari udara, saat ini sekitar 165.000 hektar yang merupakan lahan berupa tanah aluvial atau tanah yang bisa ditanami untuk tanaman pangan. Dan 165.000 hektar ini adalah lahan bekas pengembangan lahan gambut di masa lalu. Nah, lahan tersebut ternyata tidak juga semuanya produktif. Karena sekitar 85.500-nya saja yang produktif dan masih menghasilkan produksi pangan setiap tahunnya. Namun 79.500 hektar sisanya ternyata sudah tidak lagi ditanami dan bahkan ditinggalkan oleh para petani dan saat ini sudah berubah menjadi semak-semak dan juga berubah menjadi
hutan, dan tentu ini merupakan pekerjaan yang tidak gampang untuk mengembalikan kembali menjadi lahan pertanian. Nah, kenapa kemudian lahan ini yang dipilih di lahan X pengembangan lahan gambut? Karena biaya untuk merehabilitasi lahan yang sudah tidak produktif dinilai lebih murah, yakni sekitar 9 juta rupiah per hektar dibandingkan ketika harus membuka lahan baru, yakni dengan biaya 30 juta rupiah per hektar, itu pun dengan resiko kerusakan lingkungan. Dan pertanyaannya saat ini adalah, apa sebetulnya kunci utama atau kunci yang paling mendasar akan kegagalan atau kesuksesan program ini? Saya mengajak Anda untuk bertemu dengan Kitso Kusin dari UPT Laboratorium Lahan Gambut Simtrop Universitas Palangkaraya. Apa yang mengakibatkan pengembangan lahan gambut di era Presiden Soeharto itu gagal? Dulu itu kan di program PLG mereka membuat kanal yang membelah dum istilahnya antara dua sungai yang ada gambutnya. Nah, di tengah ini kan kami panggil itu dum, mempunyai kedalaman gambut yang dalam ya. Intinya mungkin proyek itu adalah supaya air yang dari kedua belah sungai ini masuk ke dalam untuk menetralkan gambut itu. Tetapi malah terbalik karena mereka tidak mempertimbangkan dum itu. Dum itu kan tinggi dia, sehingga air yang di ekosistem gambut keluar Dengan membawa asam itu zat tadi. asam. Ya. Sehingga zat asam ini meracuni padi, meracuni padi yang ada di aluvial-aluvial dan di sungai begitu ya. ya. Akhirnya kemudian gagal. Ya. Kalau menurut Bapak apa yang menjadi kunci kesuksesan nanti kalau misalnya program ini berlanjut begitu ya? Apa yang akan menjadi kunci kesuksesannya? Ya. Kunci kesuksesannya itu adalah bagaimana pengelolaan air yang baik ya, irigasi yang baik ya. Nah, kita usahakan supaya air yang di gambut itu tidak keluar meracuni padi. Bagaimana intinya air yang dari sungai itu mengairi daerah lahan pertanian itu, sehingga dia membawa unsur hara dari air sungai itu ke lahan-lahan yang akan menetralkan asamnya gitu ya. Ya, itu. Apa yang membuat kawasan Belanti itu sukses dan yang menyebabkan kawasan di Dadahup itu gagal seperti yang mungkin Anda bisa ceritakan? Intinya itu adalah pengelolaan air ya. Di Belanti itu mungkin mereka irigasinya bagus sehingga air yang dari sungai dapat mengairi seluruh lahan yang ada di Belanti. Sedangkan di Dadahup itu kita tahu di Dadahup juga itu adalah saya tahu itu sangat masam airnya karena di sana juga ada mengandung pirit ya. Pirit itu tanah yang hitam, tanah liat tapi hitam, itu juga mengandung tingkat besi, kandungan besi Fe tinggi ya. Itu juga meracuni tanaman ya. Dan di sana itu mungkin karena irigasinya tidak bagus, air sungai tidak bisa masuk untuk menetralkan Fe itu, sehingga tidak akan tumbuh subur ya, malah meracuni padi yang ada. Sehingga ditinggalkan banyak orang dan banyak petani begitu ya. Kitso menambahkan, program food estate kali ini harus benar-benar memperhatikan tata kelola air dan teknik pemupukan serta pengapuran sebagai treatment untuk mengurangi kadar asam di lahan gambut. Karena bertani di Kalimantan berbeda dengan bertani di tanah Jawa. Ini yang luput di masa lalu. Visi kedepannya food estate ini adalah modern agriculture system. Jika tata kelola air merupakan masalah utama, lalu apa jaminan dan strategi pemerintah agar proyek lumbung pangan di Kalimantan ini bisa optimal? Oke, ini yang ada pemandangan kontras nih Pak. Ini yang sebelah sini adalah sawah hijau, sawah yang seperti kita sering lihat di Pulau Jawa. Kalau ini sepertinya lahan tidur, sebelah sini juga lahan yang tidak produktif. Ini bisa dijelaskan tidak Pak? Lahan apa ini dan nanti dalam proyek kerja untuk food estate ini akan diapakan lahan-lahan? Jadi ini termasuk, jadi kita punya 165.000 hektar. Ada yang 85.000 hektar yang sudah difungsionalkan oleh petani transmigran dulu. Ya. Nah, dari 85.000 hektar itu 30.000 hektar yang yang sudah dipelihara oleh Kementerian PUPR. Sisanya yang belum tersentuh pemeliharaan
dan sawahnya pun tidak digarap oleh petani karena tidak ada irigasinya atau irigasinya tidak baik. Ini contohnya. Ini yang 30.000 hektar yang dipelihara irigasinya, ini yang ditinggalkan petani. Satu petani mendapat paling sedikit 2 hektar. Nah, sehingga dia harus butuh mekanisasi. Kalau tidak akan mampu dia menggarap satu orang petani, satu keluarga walaupun dengan istri, dengan anaknya. Ini contohnya. Dan inilah nanti program food estate, kita akan membuka seperti ini di kawasan yang 85.000 hektar. Ini kan proyek keroyokan sejumlah kementerian gitu ya. Kalau Kementerian PUPR Irigasi. pasti, irigasinya gitu ya. Iya. Ini bagaimana peta jalan dan juga action plan dalam berapa tahun? Targetnya mungkin berapa tahun juga bisa dijelaskan, Pak? Jadi sekarang dengan yang 30.000 hektar yang sudah diperbaiki irigasinya, tahun 2020 ini Kementerian Pertanian bersama BUMN akan masuk. Visi kedepannya food estate ini adalah modern irrigation system atau modern agriculture system. Jadi bukan agriculture biasa, tapi kita coba ke arah pertanian yang modern. Sehingga tenaga manusia pun transmigrasinya adalah skilled. Ya, bukan transmigran biasa, tapi ada yang skilled, yang sudah di training dulu, mungkin untuk mekanisasinya, untuk komputerisasinya, untuk pupuknya. Jadi dia yang sudah mempunyai skill betul tentang pertanian. Oke, yang ini kan ada sisa yang ekstensifikasi 79.000 hektar begitu ya Pak. Itu kondisinya saat ini seperti apa Pak? Ya seperti yang ini. Ya, tapi irigasinya juga sudah ada, tapi sudah memang jauh harus kita tingkatkan. Ini ya seperti ini ya Pak ya. Ya. Jadi upaya nanti yang Nanti di Dadahub itu di Dadahub akan kita lihat jelas mana seperti yang. ini kondisinya ya. Iya. Ini nanti tinggal land clearing, ini sudah bersihkan sudah. Banyak yang khawatir proyek food estate di Kalimantan akan kembali mengurangi luasan hutan yang seharusnya dilindungi. Padahal luas lahan yang dipakai untuk proyek food estate ini hanya 10% dari total luas proyek pendahulunya yang mencapai 1,4 juta hektar. Kita lihat ini bukan gambar biasa, tapi ini adalah sistem irigasi yang sudah dibangun dulu. Di zaman tahun PLG, di zaman 1 juta hektar. Nah, kita sekarang akan merevitalisasi ini, tidak membuka daerah sekitarnya. Target dari program food estate ini bisa menghasilkan berapa ton sih Pak? Targetnya, mimpinya? Ya, kita karena kita harus ada hitungan ekonominya. Bapak bisa tanya petaninya, hanya 1,2 sampai 2,9 ton. Nah, kita naikkan saja 1 hektar itu 2 ton. Sudah dapat berapa ratus ribu ton kita dengan ongkos yang lebih efisien, lebih murah. Ada beberapa lokasi di Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah yang akan dikembangkan sebagai lumbung nasional. Di antaranya adalah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Perbaikan saluran irigasi menjadi salah satu proyek utama yang menjadi tumpuan agar target lumbung pangan nasional bisa tercapai pada tahun 2022. Kita di Desa Dadahub, ya, di UPT Dadahub, sekitar 21.000 sawahnya. Ini saluran primer utama, SPU. Airnya dari? Dari Barito di hulu sana, dibawa ke hilir, kemudian dibentuk mengirigasi sawah-sawah yang ada di Dadahub ini. Ini 14 tahun yang lalu itu sawah. Semua ini sawah ya? Sawah ini, dan ini jadi primadona waktu PLG dulu. Ya, karena transmigrannya ada di sini, sawahnya ini sawah aluvial, jadi ini tanahnya subur. Tapi karena irigasinya nggak diperbaiki, belum diperbaiki, akhirnya nggak bisa ditanam. Kira-kira berapa potensinya Pak untuk dari di Dadahub ini? Di Dadahub sendiri ini setotal 21.000 hektar. Sekarang yang sudah kita rehab irigasinya 6.000 hektar, 6.100 hektar. Jadi kita masih punya sekitar 14.000 yang harus kita perbaiki. Bagian dari 79.000 hektar yang tadi ekstensifikasi Iya, itu. iya. Artinya potensinya berapa ton sih Pak hasilnya untuk katakanlah padi dan juga komoditas yang lain? Ya, saya kira tadi time frame kita, jadwalnya tahun ini kita desain semua selesai, tahun depan kita mulai rehab semua.
sebanyak 165.000 harus selesai dalam 2 tahun. 2 tahun. Dengan hitungan tadi ya, 1 hektar bisa menghasilkan berapa ton begitu ya? Tambahannya. Tambahan. Ya. Oke. Kementerian PUPR mengoptimalkan jaringan irigasinya. Tapi jangan lupa, stakeholder lain harus memikirkan sustainabilitasnya, model bisnisnya, dan pengelolaan pertaniannya. Setidaknya, kini kita punya harapan dalam bayang krisis pangan. Metro TV, knowledge to elevate.